Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang hibah, yaitu pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, serta hibah dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama, pengertian hibah. Dalam hukum Islam, hibah berarti akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Hibah itu dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad, sehingga barang yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi milik penghibahnya. Artinya, hibah tergolong akad pemindahan hak milik atas harta dari pemilik awal kepada orang lain yang diberi harta tersebut. Dengan demikian, penerima hibah berhak untuk memanfaatkan harta yang diterimanya. Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 1666, yaitu hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Menurut mazhab Syafi'i, hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, hibah itu mengandung dua pengertian. Pertama, pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri sebagaimana definisinya yang telah disebutkan. Kedua, pengertian umum. Hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sodaqoh. Dalam mazhab Syafi'i, ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan sodaqoh dan hadiah. Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan, atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridho Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu dinamakan hibah. Namun, bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya, atau karena motivasi cinta, maka dinamakan hadiah. Dan apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah dan pahalanya, atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya, maka dinamakan sodaqoh. Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan kabul, sedangkan sodaqoh dan hadiah tidak memerlukan ijab dan kabul. Ciri-ciri penting dari hibah: yang pertama, adanya harta yang dihibahkan; yang kedua, adanya pemilik harta tersebut; yang ketiga, terjadinya perpindahan hak milik; dan yang keempat, tidak ada unsur lain kecuali memberi tanpa imbalan apapun. B. Dasar hukum hibah. Mengenai penghibahan dalam komplikasi hukum Islam, buku kedua tentang hukum kewarisan bab 6 yang diatur dalam beberapa pasal. Adapun ketentuan dan landasan hukum tersebut adalah: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Konsep sepertiga bagian dalam hibah yang diatur dalam pasal 210 kompilasi hukum Islam sebenarnya tidak lain untuk kemaslahatan ahli warisnya. Artinya, sebagian ahli waris lebih banyak daripada bagian yang diperbolehkan untuk dihibahkan kepada orang lain. Dan bagian hibah untuk orang lain tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian. Dalam komplikasi hukum Islam bahwa penghibah harus sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan yang sama maknanya dengan kajian fikih bahwa anak kecil dan wali tidak sah menghibahkan karena belum cukup umur atau disebut ahliyatul adal kamilah, dan bagi wali karena benda yang dihibahkan bukan miliknya. Adapun dasar landasan hukum Islam lainnya yang tepat dijadikan pedoman dalam hibah ialah ayat Al-Quran yang berbunyi, di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat, memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarga yang miskin dan
kepada anak yatim, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta atau karena tidak punya. Surah Al-Baqarah ayat 177. Artinya, dan belanjakanlah atau harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195. Hibah termasuk amal kebijakan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bagian dari usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebaiknya menghibahkan harta itu pada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, atau untuk segala hal yang ada di jalan Allah. Sebagaimana penghibahan uang untuk membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Sehubungan dengan ayat di atas bahwa hibah merupakan suatu sifat yang mulia, menitik beratkan pada aspek tolong-menolong dan meringankan beban antar sesama, khususnya pada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan pada orang yang meminta-minta. Adapun batasan maksimal barang yang dibolehkan hibah ialah tidak boleh lebih dari sepertiga, karena pada dasarnya sepertiga itu sudah banyak, dan sejatinya meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Lalu selanjutnya C. Rukun dan syarat hibah. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan hukum Islam dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat dan rukun. Begitu juga dengan perbuatan jual beli, hadiah, wasiat, hibah, dan sebagainya. Ulama sepakat bahwa hibah dianggap sah jika mempunyai rukun dan syarat tertentu. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah ada 4, yaitu yang pertama 1. Wahib, lalu mauhublah, lalu mauhub, lalu sigat ijab. Hibah itu sah melalui ijab dan kabul yang dilakukan secara lisan atau tulisan. Jika seseorang menghibahkan hartanya dengan lisan, orang yang menerima hibah hendaknya segera mengurus surat-surat harta yang dimaksudkan. Jika hartanya berupa sebidang tanah, buatlah segera sertifikatnya dengan cara melakukan balik nama. Jika hal itu dilakukan, hibahnya menjadi lebih sempurna. Pasal 210 KHI ayat 1 dinyatakan bahwa syarat orang yang menghibahkan hartanya adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Dalam pasal 21 KH ayat 2 menyebutkan syarat barang yang dihibahkan adalah harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Syarat-syarat bagi penghibah sebagai berikut. 1. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Lalu yang kedua, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Lalu penghibah itu orang dewasa sebab anak-anak kurang kemampuannya. Lalu yang keempat, penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. Adapun yang hendaknya dihibahkan, yang pertama benar-benar ada, lalu yang kedua harta yang bernilai, lalu yang ketiga dapat dimiliki zatnya, yakni sesuatu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Lalu yang keempat tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Lalu dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan. Dikhususkan seperti halnya jaminan. Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedangkan dia menghibahkan kepada orang lain, hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila dia menghibahkan kepada seseorang di antara ahli waris, kemudian dia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa bahwa hibah itu diberikan kepadanya pada waktu penghibah sehat, orang yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Bila dia tidak memperkuat kata-katanya, hibah itu dianggap terjadi pada waktu sakit, dan hukumnya tidak sah kecuali apabila diperbolehkan oleh semua ahli waris.
Syarat-syarat terjadinya hibah yang sempurna dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pihak pemberi hijab telah balik. Lalu yang kedua, pemberi hibah benar-benar ada dalam sehat walafiat. Lalu ketiga, pihak pemberi hibah tidak dipaksa melakukannya. Lalu yang keempat, penghibah adalah pemilik harta yang sah yang akan dihibahkan. Lalu yang kelima, hartanya benar-benar terwujud dan dapat dipindah tangankan. Lalu yang keenam, adanya akad hibah yang jelas. Lalu yang ketujuh, harta diterima oleh penerima hibah dan dibalik namakan. Lalu 8, adanya saksi yang balik, sehat walafiat dan sadar atau tidak dipaksa oleh pihak manapun. Lalu yang terakhir, diharamkan menghibahkan harta seluruhnya tanpa membolehkan ahli waris, karena hal tersebut akan menyengsarakan ahli waris kecuali semua ahli waris merelakannya. Selanjutnya, hibah dalam kompilasi hukum Islam. Masalah hibah diterangkan dalam kompilasi hukum Islam sebagai berikut. Pasal 210, yaitu yang pertama, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 113 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Yang kedua, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selanjutnya pasal 211, yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Selanjutnya pasal 212, yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Yang selanjutnya pasal 213, yaitu hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Terakhir, pasal 214, yaitu warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat, sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.